Jumat pada hari ini kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi sop-sop terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.451.000. Rp3.451.000. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagianan makanan untuk jamaah masjid. Selanjutnya yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah per pekan yang lalu, yakni sebanyak 4 keluarga, yakni santunan pasien kurang mampu atau yang membutuhkan sebanyak 4 keluarga. Dan selanjutnya, makanan siang gratis untuk jamaah sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah sudah tersalurkan. Selanjutnya kami mengajak juga kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Selanjutnya juga kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Alhamdulillah juga Masjid Raudatul Jannah juga menerima sedekah air mineral 600 mili sebanyak 70 kotak. Alhamdulillah sudah kita salurkan. Pengumuman selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini yakni pada tanggal 29 Desember 2023 atau bertepatan pada tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan pada pukul 12.38 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Muhammad Muslim MA, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, sedangkan muazin Ustadz Irwan Syah SPD. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan diiringi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia ini, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu diantara maknanya adalah mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan tentunya perintah-perintah dan larangan-larangan itu tidak dapat kita ketahui dengan sempurna, dengan baik, kecuali kita terus menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang agama Islam yang mulia ini. Semakin baik pengetahuan kita tentang Islam, maka insya Allah semakin baik ketakwaan kita. Oleh sebab itu kata para ulama kita, salah satu tanda ciri orang bertakwa adalah dia senantiasa berusaha terus untuk menambah pengetahuan dan pemahaman agama Islam yang mulia ini, yang selanjutnya dia ikuti dengan mengamalkan apa-apa yang telah dia ketahui. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat sekarang ini kita berada di penghujung Desember, tepatnya tanggal 29 Desember, atau kalau kita melihat tanggal Hijriah, kita berada pada tanggal 16 ya, Jumada al-Akhir 1445 Hijriah, yang tentunya di penghujung Desember
kita sering dihadapkan ya beberapa fenomena ya, termasuk adalah fenomena peringatan ya tahun baru. Bagaimana sebenarnya Islam ya melihat fenomena tahun baru ini? Ini penting untuk kita lihat, untuk kita kaji agar sikap atau kita memiliki sikap yang benar ya ketika menghadapi fenomena-fenomena tersebut ya. Dan tentunya sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita menginginkan seluruh fenomena-fenomena kehidupan yang kita jalani mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan bagi kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dan itu tentunya bisa kita dapatkan ketika kita mencocokkan fenomena-fenomena yang kita alami, baik yang terjadi pada diri kita atau sekitar kita, dengan syariat Islam, dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tuntunkan. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sebelum kita melihat bagaimana fenomena tahun baru ini, maka kita akan mendapati bahwa salah satu prinsip dalam Islam adalah bagaimana kita diajarkan untuk mengamalkan, untuk bangga dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang di luar agama Islam, apalagi kalau itu berkaitan dengan akidah mereka, berkaitan dengan kekhususan mereka. Dan tentunya apakah kita sama sekali tidak dibolehkan mendiru orang-orang di luar Islam? Jawabannya boleh, ketika itu bukan dalam batasan-batasan akidah, bukan berkaitan dengan ritual-ritual kekhususan mereka. Dan yang ketika kita tiru itu adalah bagian dari kehidupan dunia yang mendatangkan manfaat. Tetapi kalau itu mendatangkan mudarat, maka tetap Islam melarangnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayat menyebutkan bagaimana memang setiap kita, setiap agama punya syariat tersendiri. Di antaranya kata Allah, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu kata Allah, kami jadikan bagi mereka syariat, kami jadikan bagi mereka tuntunan, berbeda satu dengan yang lain. Islam punya tuntunan sendiri yang berbeda dengan umat-umat selain Islam. Dari segi akidah sangat jelas perbedaannya. Tuntunan akidah kita adalah meyakini keesaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini berbanding terbalik dengan keyakinan-keyakinan akidah di luar Islam yang menganggap adanya zat-zat lain yang menyamai atau bahkan melebihi Allah tabaraka wa ta'ala. Dari segi ibadah, Islam punya prinsip bagaimana pelaksanaan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Berbeda dengan agama-agama yang lain, prinsip-prinsip ibadah mereka dibangun di atas karangan-karangan mereka pribadi, tidak punya sumber ilahi. Begitu juga berkaitan dengan muamalah. Islam memiliki panduan khusus yang membolehkan muamalah-muamalah tersebut selama tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan hal-hal yang negatif, baik bagi pribadi ataupun masyarakat. Sementara di sebagian agama-agama yang lain cenderung membebaskan di bab-bab muamalah ini, yang cenderung kadang-kadang justru hanya memikirkan kemaslahatan pribadi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, berkaitan dengan akidah, maka para ulama kita mengambil perayaan-perayaan ini masuk dalam bab akidah, berkaitan dengan keimanan. Maka kita akan dapati bagaimana para ulama kita berkaitan dengan perayaan-perayaan tersebut menulis buku-buku khusus yang itu bukan pepesan kosong, tapi hasil penelitian mereka terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi disayangkan, informasi-informasi yang telah dibukukan oleh para ulama kita itu cenderung terkadang kurang tersosialisasi ke tengah-tengah kaum muslimin. Maka sebahagian menganggap bab perayaan-perayaan ini seakan-akan Islam tidak berbicara. Padahal kalau kita membuka buku-buku para ulama kita, apalagi buku-buku ulama-ulama terdahulu, kita dapatin begitu banyak karangan-karangan mereka yang membahas baik secara umum maupun secara khusus berkaitan dengan perayaan-perayaan. Apalagi berkaitan dengan perayaan-perayaan yang bukan perayaan ya bagian dari perayaan kaum muslimin. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, begitu juga berkaitan dengan ya perayaan tahun baru. Kalau kita mundur ke belakang juga ada perayaan Natal. Tentunya ini bukan bagian dari perayaan kaum muslimin, dan ini merupakan
ciri khususnya dan simbol dari agama selain Islam, yang dalam hal ini adalah agama Nasrani atau agama Kristen, yang kita tidak pantas untuk ikut-ikutan merayakannya, karena itu merupakan bagian dari kekhususan mereka, baik itu Natal maupun Tahun Baru. Hal itu bisa kita lihat, salah satunya adalah dari bagaimana sejarah awal perayaan Tahun Baru itu sendiri. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa perayaan Tahun Baru sendiri itu sudah dimulai semenjak kurang lebih tahun 45 sebelum Masehi, yang diawali dirayakan oleh salah seorang kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar, yang diawali dengan bulan Januari. Dan ternyata Januari itu sendiri diambil menurut mitos Romawi adalah nama dari salah seorang dewa yang bernama Dewa Janus, yang menurut mitos mereka memiliki dua wajah, wajah ke depan dan wajah ke belakang. Mereka awali tahun baru itu dengan penamaan Januari. Kenapa? Karena mereka meyakini dengan hadirnya Dewa Janus itu, maka ini mendatangkan apa? Kebaikan untuk ke depan dan menghapus kejelekan-kejelekan yang ke belakang. Yang tentunya ini semuanya berkaitan dengan akidah yang sekarang terasa ini sudah merupakan bagian hal yang biasa. Tapi kalau kita baca sejarahnya, kita baca literatur yang ditulis, maka kita dapatin perayaan Tahun Baru, termasuk Tahun Baru Masehi, termasuk juga bagian dari ritual kekhususan bagi agama Nasrani yang kita dilarang untuk ikut-ikutan merayakannya. Tadi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat itu kami telah berikan bagi mereka aturan, bagi mereka pedoman, termasuk berkaitan dengan tahun. Para ulama kita menyebutkan, memang sebaiknya penggunaan kalender Hijriah ini kembali harus kita bangkitkan. Jangan kita bersandar kepada kalender Masehi. Tentunya ini butuh waktu, tetapi harus ada usaha untuk bagaimana kita mengembalikan penggunaan kalender Hijriah tersebut. Para ulama kita mengatakan, kenapa? Yang pertama, karena memang kalender Hijriah itu berdasarkan perputaran bulan. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu fungsi bulan itu adalah untuk menunjukkan waktu. Sehingga ada isyarat dari Allah bahwa memang untuk penggunaan waktu berkaitan dengan tanggal, hendaknya kita bersandar kepada peredaran bulan, bukan kepada peredaran matahari. Maka ini harus ada usaha di tengah-tengah kita sekalian untuk mengembalikan bagaimana penggunaan kalender Hijriah ini, yang ini merupakan bagian dari Islam yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab semenjak awal kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan ini akan lebih sesuai karena berkaitan dengan penggunaan tahun ini nanti juga ada hubungannya dengan syariat, berkaitan dengan pembayaran zakat, ada hubungan dengan tahun, berkaitan dengan hukum seorang itu sudah balik atau belum, juga berkaitan dengan tahun, berkaitan nanti dengan hal-hal yang lain. Ada sejumlah aturan-aturan syariat itu yang berpedoman kepada waktu, dan waktu atau tanggal di situ kembali kepada penggunaan tanggal Hijriah, termasuk nanti puasa, termasuk nanti haji dan ibadah-ibadah yang lain. Maka ini harus mulai kita gemakan bagaimana ada usaha untuk kembali menggunakan kalender Hijriah ini yang merupakan bagian dari wawasan atau bagian dari warisan Islam, yang dengan hal itu insya Allah maka kita akan lebih mudah untuk memahami pergerakan-pergerakan waktu tersebut dan menjalankan aturan-aturan berkaitan dengan syariat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Masehi, maka sebagaimana kita sebutkan tadi, para ulama kita sudah mengingatkan bahwa perayaan Tahun Baru Masehi ini termasuk bagian dari kekhususan orang-orang Nasrani yang kita dilarang untuk ikut-ikutan merayakan atau hanya sekedar mengucapkan selamat. Karena itu menunjukkan kekhususan mereka. Dan Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencoba berusaha untuk meniru-niru kaum-kaum di luar Islam, maka dia bagian dari mereka. Perayaan Tahun Baru itu bukan bagian dari ajaran Islam. Itu bukan bagian dari peredaran tahun Islam, yang seharusnya memang kita tidak ikut-ikutan untuk merayakan atau sekedar hanya mengucapkan. Juga Rasulullah dalam banyak hadisnya sudah menggambarkan bagaimana di akhir zaman akan terjadi fenomena peniruan-peniruan dari umat Islam terhadap umat-umat di luar Islam. Di antaranya dalam hadis Bukhari, Rasul SAW mengatakan, la taqumus sa'atu
hatta ta'khudhu ummati bisunani qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kata Rasulullah SAW, hari kiamat itu tidak akan tegak sampai nanti sebahagian umatku itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan, mengikuti kekhususan-kekhususan umat-umat sebelumnya. Bagaimana mereka mengikutinya Rasulullah? Kata Rasulullah, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Maksudnya apa? Step by step, sedikit demi sedikit. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat di luar Islam. Bahkan Rasulullah menggunakan huruf lam dan nun taukid di sini. Pasti. Kata Rasulullah, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sedepa demi sedepa atau sehasta demi sehasta. Bahkan kata Rasulullah, hatta law dakhalu juhra dabbin lataba'tumuh. Bahkan kata Rasulullah, kalau nanti mereka masuk ke lubang dob, ke lubang biawak, ya, lubang biawak ini kan lubangnya ngaco ya, payah dicari. Artinya apa? Sulit. Shibron bi shibrin tadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Bahkan nanti kepada hal-hal yang berat, perkara-perkara yang besar. Lataba'tumuh, kata Rasulullah, pasti kalian, sebagian kalian akan mengikutinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, kata Rasulullah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ini menunjukkan bahwa memang ada usaha sebagian umat Islam itu untuk mencontoh-contoh umat di luar Islam dari hal-hal kecil. Bisa saja mulai awalnya apa? Ucapan selamat, nanti selanjutnya apa? Ikut merayakan, selanjutnya apa? Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, sampai ke dalam perkara-perkara akidah, bahkan kepada perkara-perkara yang berat, yang sulit akan diikutin. Kenapa? Begitulah ya. Kebiasaan sebuah maksiat, kalau sudah diikuti satu akan mengikut kepada yang lain. Ini peringatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada sebagian kelompok umat Islam yang mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Karena hadis-hadis ini menunjukkan larangan kita mencontoh atau bertasyabuh dengan orang-orang di luar Islam, terkhusus lagi berkaitan dengan hal-hal yang merupakan ritual-ritual atau berkaitan dengan hal-hal yang khusus bagi mereka. Jemaah salat Jumat yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Begitu juga berkaitan dengan perayaan tahun baru. Bagaimana kalau kita melihat di dalam sejumlah literatur, berbagai macam suku punya kebiasaan-kebiasaan menyambutnya, yang rata-rata cara-cara menyambutnya itu semuanya dipenuhi dengan mitos. Ada sebahagian bangsa menyambut tahun baru dengan membunyikan lonceng ya. Sebagian literatur menyebutkan di Jepang, sebagian warga Jepang menyambut tahun baru dengan membunyikan lonceng dengan jumlah-jumlah tertentu. Kenapa? Kata mereka, ketika bunyi-bunyi lonceng itu dibunyikan sampai mendatangkan memasuki tahun baru, ini kata mereka akan mendatangkan kenyamanan, akan mendatangkan kebaikan. Ada sebahagian yang merayakan tahun baru dengan melakukan apa? Pecah piring. Yang kata mereka, pecah piring ini menunjukkan apa? Selesainya atau berakhirnya hal-hal yang telah lalu dan akan datang hal-hal yang baru. Berbagai macam mitos dilakukan untuk menyambut peristiwa-peristiwa tahun baru itu, yang tentunya semua itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Di sisi lain, ada sebahagian generasi yang menyambut tahun baru itu dengan sikap hura-hura. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan kebaikan seorang Islam itu, baiknya iman seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan perkara yang hura-hura. Penyambutan tahun baru ini terkadang sering dilakukan dengan acara yang hura-hura. Ada sebahagian yang menyambutnya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Di sebahagian daerah kita dapatin momen tahun baru ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan maksiat. Di sejumlah daerah dikabarkan di penghujung tahun baru ini, mohon maaf, alat kontrasepsi kondom begitu laris. Kenapa? Karena dimanfaatkan oleh sebagian anak muda menyambutnya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan itu tidak tertutup kemungkinan terjadi di bumi atau di tanah yang kita cintai ini. Maka saya sangat mengapresiasi pihak Dinas Syariat Islam atau pihak pemerintah yang melakukan razia, khususnya kita di Banda Aceh, ini sangat baik. Karena banyak sebahagian generasi-generasi yang menyambut tahun baru ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Termasuk sebagian menyambutnya dengan membakar kembang api. Tahukah kita kembang api? Kembang api itu adalah ritualnya orang-orang Tionghoa untuk mengusir setan. Bagaimana mungkin kita berharap kebaikan dari Allah
tetapi kita sambut dengan ritual-ritual yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka kita melihat, kata para ulama kita, kebanyakan acara-acara yang dilakukan dalam menyambut tahun baru ini berisi acara yang hura-hura atau berisi acara-acara yang maksiat, atau bahkan kadang-kadang terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran, yang semua ini dapat merusak minimal status keislaman kita, atau bahkan kadang-kadang bisa mengeluarkan kita dari status kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi kita, melindungi generasi kita di penghujung tahun ini, dan Allah memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian. Merupakan tugas bagi kita sekalian untuk memastikan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita tidak untuk ikut-ikutan merayakan tahun baru atau hanya sekedar mengucapkan selamat, tapi pastikan kita menjalankan tahun baru ini dengan biasa saja. Siapkan diri, besok subuh ada sholat subuh yang harus kita lakukan, yang itu pasti mendatangkan kebaikan kita di dunia dan akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selamatkan kita, generasi kita, dari berbagai macam kesalahan-kesalahan, dan Allah terus bimbing kita di atas kebenaran sampai akhir hayat menjemput kita. Subhanakallah wa bihamdika fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu i'tadilu, lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله أنت السلام عليك السلام تبارك الله لا مانع لما أعطيت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة في السماء